Halo semua, salam sepak bola Indonesia. Kembali lagi bersama saya Daniel Fatir. Pemain PSBS Biak yaitu Muhammad Tahir menjadi sorotan di dunia maya karena menuai kontroversi yang mengakibatkan Muhammad Tahir dihujat oleh netizen, di mana Muhammad Tahir pada podcast Bicara Bola, Muhammad Tahir mengatakan kualitas timnas Indonesia saat ini yang dihuni oleh banyaknya pemain naturalisasi sangat tidak bagus buat kompetisi Liga 1 Indonesia, yang mengakibatkan pemain lokal sulit untuk mendapatkan tempat di timnas Indonesia, dan membandingkan antara pemain naturalisasi dan juga pemain lokal itu antara 11-12, hanya yang membedakan pemain naturalisasi bermain di luar negeri sedangkan pemain lokal bermain di kompetisi domestik di Liga Indonesia. Dan yang menjadi sorotan adalah banyaknya pemain naturalisasi yang menghuni skuad timnas Indonesia di era Sintayong ini, dan sangat disayangkan buat seorang pemain yang mengucapkan kata-kata ini, karena di dalam sepak bola dan FIFA mengizinkan pemain-pemain keturunan untuk memperkuat negara masing-masing, dan bukan cuman di Indonesia. Kita tahu Prancis, Maroko, dan beberapa negara lainnya yang mengadopsi pemain naturalisasi atau pemain keturunan. Dan host juga mengatakan di podcast Bicara Bola, pemain lokal yang masih berpotensi untuk bisa memperkuat timnas Indonesia siapa saja, dan Muhammad Tahir langsung menjawab Ruben Sanadi dan juga Alberto Gonçalves. Ini sangat lucu karena kita tahu Alberto Gonçalves sebenarnya dia juga pemain naturalisasi. Apa bedanya dengan pemain timnas yang saat ini yang dihuni oleh pemain-pemain naturalisasi? Dan pemain naturalisasi saat ini yang membela timnas adalah keturunan, sedangkan Alberto Gonçalves bukan keturunan, hanya lama bermain di Indonesia dan berhak mendapatkan paspor Indonesia. Dan sebenarnya yang kita harus koreksi adalah ketika Muhammad Tahir mengatakan hal itu, seharusnya host harus menanggapi dengan bijak dan harus mengatakan, "Beto juga kan pemain naturalisasi, kenapa kamu sebut namanya? Sedangkan di timnas Indonesia juga banyak pemain naturalisasi." Dan sangat disayangkan karena host ini juga anti STY, dan seolah-olah timnas Indonesia ingin digoreng agar STY makin terpojok dan membuat netizen geram terhadap statement-statement yang dikatakan oleh Muhammad Tahir. Dan Muhammad Tahir ini sebelumnya sudah 2 kali mengisi acara ini di podcast tersebut. Sebelumnya ketika PSBS Biak masuk ke babak semifinal, Muhammad Tahir diundang berbicara tentang PSBS Biak, dan kali ini Muhammad Tahir diundang untuk mengoreksi pemain-pemain dari timnas Indonesia di asuhan Sintayong. Memang Muhammad Tahir pernah dipanggil oleh STY di awal-awal STY menangani timnas Indonesia, dan Muhammad Tahir mengatakan STY sangat disiplin dan apabila melanggar kedisiplinan akan dipotong uang saku sebesar 500.000, dan
membuat Muhammad Tahir mengundurkan diri dari timnas, dan sangat disayangkan sekelas pemain Muhammad Tahir mengatakan perbedaan antara pemain naturalisasi dan juga pemain lokal itu 11-12. Dan jika kita merujuk ke belakang, sudah pernah diadakan perang bintang di mana era itu era ESL antara pemain lokal yang bermain di Liga Indonesia dan pemain asing yang bermain di Liga Indonesia, dan pernah diadu yang kita tahu pemain lokal kalah dari kualitas pemain asing Liga Indonesia, yang berarti pemain lokal kita masih di bawah dari pemain-pemain asing, begitupun dengan pemain naturalisasi yang saat ini. Jika memang ingin diadu, saya yakin pemain lokal akan kalah dari pemain naturalisasi, karena STY mengatakan kompetisi kita masih di bawah standar dan harus ditingkatkan levelnya, dan maka itu PSSI mendorong agar kompetisi lebih kompetitif lagi. Makanya pemain asing di Liga 1 ditambah dari sebelumnya 4 menjadi 6, kemudian di Liga 2 sebelumnya tidak ada pemain asing, kemudian diterapkan 2 pemain asing, 1 pemain dari negara bebas, kedua pemain yang berasal dari Asia. Kemudian jika ingin membandingkan pemain naturalisasi dengan pemain lokal, sekarang Muhammad Tahir bermain di PSBS Biak. PSBS Biak promosi karena adanya pemain naturalisasi yang menghuni skuad PSBS Biak. Kita tahu Alberto Gonçalves, Osas Saha, Octavio Dutra, Fabio Beltrame, dan juga Mamado Wawari. Ada 5 pemain naturalisasi yang menghuni PSBS Biak. Kenapa cuma timnas Indonesia yang dikritik? Kenapa bukan dari tim PSBS Biak yang dikritik? Karena kita tahu di sana sudah 5 pemain naturalisasi ditambah 2 pemain asing, jadi total 7. Lebih banyak pemain asing daripada pemain lokal jika kita melihat dari starting 11. Dan sangat disayangkan Muhammad Tahir membuat statement ini. Dan janganlah menghujat Sintayong karena membuat program naturalisasi, karena kita sudah tahu hasilnya. Progres apa yang diterapkan oleh Sintayong sudah membuahkan hasil, dan mudah-mudahan para pemain-pemain yang berkompetisi di Liga Indonesia bersainglah dengan sehat. Toh banyak juga pemain lokal yang masuk di skuad inti dari timnas Indonesia. Kita tahu Yakob, Fernando, Marcelino, Asnawi, Pratama Arhan, dan Hoki Caraka, Ramadan Sananta. Semuanya pemain lokal yang bisa menembus timnas Indonesia saat ini di era Sintayong. Dan buat pemain-pemain yang berkompetisi di Liga 1 ataupun di Liga 2, bersainglah dengan sehat, tunjukkan kualitas kalian. Saya yakin STY tidak mungkin menerapkan naturalisasi jika pemain dari Liga 1 itu memiliki kualitas yang lebih tinggi dari pemain naturalisasi. Oleh karena itu STY mengharapkan kompetisi agar lebih ditingkatkan lagi, agar para pemain dari Liga 1 bisa memperkuat timnas Indonesia di masa yang akan mendatang. Dan mudah-mudahan banyak pemain lokal yang bisa meningkatkan kualitas permainan mereka sehingga bisa dilirik oleh STY. Dan kita tahu
Saat ini timnas U23 dihuni oleh satu pemain dari pemain Liga 2 yaitu Hernando Setio, pemain PSPS Riau, dan ini menjadi bukti bahwa STY tidak mengutamakan pemain naturalisasi tetapi mengutamakan kualitas dari si pemain tersebut. Dia tidak memandang dari kompetisi level bawah ataupun level atas. Yang penting kualitas dari pemain itu bisa bersaing di skuad timnas Indonesia. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Nantikan info update selanjutnya. Salam sepak bola Indonesia.